Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jamaah Masjid Agung Ibnu Batutah yang ada di rumah, mari kita siapkan mushaf kita, lalu kita lanjutkan tilawah kita bersama-sama. Malam hari ini akan kita mulai dengan tilawah surat Fussilat. Adalah surat yang ke-41. Surat Fussilat kita awali dari ayat 1. Sekali lagi, tilawah kita akan diawali dengan surat 41 atau surat Fussilat, dimulai dari ayat 1. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Kita tilawah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dengan penuh keimanan, Allah turunkan kepada kita rahmat Allah yang berlipat ganda. Dengan rahmat Allah yang turun kepada kita, maka mudah-mudahan seluruh perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang terbimbing, perjalanan yang mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Mari kita awali dengan baca surah Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
Shadaqallahul azim. Sekarang kita lanjutkan mempelajari surat Al-Mu'minun. Kita masih di surat Al-Mu'minun. Kita akan baca bersama surat Al-Mu'minun diawali dari ayat 80. Maaf, dari ayat 79. Ayat 79 kita baca sampai dengan ayat 85. Surat Al-Mu'minun ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa huwallazi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. Di ayat 79 Allah berfirman wa huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa huwallazi, dan dialah zat, dzara'akum, yang telah mengembangkan, membiakkan kalian, fil ardi, di muka bumi. Ai huwallazi ja'alakum fil ardi mutanasilin. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian di muka bumi ini menjadi turun-temurun, mempunyai keturunan yang sangat banyak. Wa ilaihi, dan hanya kepada Dia, hanya kepada Allah semata, tuhsyarun, nanti kalian akan dikumpulkan. Semua yang pernah diberi kesempatan hidup di muka bumi ini, nanti setelah kematiannya dia akan dikumpulkan oleh Allah. Semuanya akan dikumpulkan. Ai tujma'una yaumal qiyamati ila maudhi'in, kalian semua akan dikumpulkan pada hari kiamat, ila maudhi'in, di suatu tempat, la hakima fihi siwahu, yang tidak akan mungkin ada yang bisa menentukan vonis, yang bisa menentukan kehendaknya pada hari itu, tidak ada lain kecuali Dia, tidak ada selain Dia. Wa ja'ala hasrahum ila dzalikal maudhi'i hasran ilaihi, dan Allah menjadikan tempat berkumpulnya manusia dengan seluruh keturunannya pada hari itu di tempat tersebut, hasran ilaihi, sebagai bentuk pertemuan atau perkumpulan mereka di hadapan Allah. Allah menghendaki nanti orang itu akan dikumpulkan di tempat berkumpul, namanya hasyara, itu berkumpul, tempatnya itu mahsyar. Kalau darosa itu belajar, tempat belajar itu madrasah. Kalau sajadah itu sujud, jadi tempat sujud namanya masjid. Ada tambahan mim di depan, itu namanya isim makan.
kata benda untuk menunjuk suatu tempat. Jadi itu ada rumusnya, cara membuat kata yang artinya suatu tempat melakukan tertentu, tempat belajar, madrasah, tempat sujud, masjid. Nah, seperti itu, misalnya tempat tinggal, maskan, sakana, itu artinya tinggal, maskan, tempat tinggal. Jadi, kalau disebut mahsyar itu apa? Ya mahsyar itu secara bahasa aja udah kelihatan. Mahsyar itu tempat berkumpul. Manusia nanti akan dikumpulkan. Ayat ini masih melanjutkan penjelasan Allah kepada orang-orang beriman tentang bagaimana menggunakan akalnya. Yang kemarin kan Allah sebutkan, kalian itu aku beri pendengaran, aku beri penglihatan, as-sam'a wal absara wal afidah, dan kalian itu aku beri akal. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kalian itu mampu bersyukur, mampu menggunakannya dengan baik. Jadi ternyata kita difasilitasi sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga. Lalu kita tidak menggunakannya dengan baik, itu dibahasakan oleh Allah qalilam ma tashkurun. Yang pertama dari segi penggunaannya aja udah nggak pas. Nggak pas. Karena kalau penggunaannya pas, pasti orang itu akan menuju ke suatu titik ketika dia hanya tekun beribadah. Jadi kalau akalnya digunakan dengan benar, cara berpikirnya benar, pasti hidupnya itu dia tidak akan maksiat. Karena orang itu kan berbuat diawali dari berpikir. Itu namanya berbuat dengan sadar. Kalau berbuat yang nggak diawali dengan berpikir itu kan ngigau namanya. Atau berbuat yang nggak diawali dengan berpikir itu gila, orang gila. Tapi selama orang itu nggak ngigau, orang itu nggak gila, berarti dia berbuat sudah mengambil keputusan. Kalau orang itu akhirnya keputusannya bekerja ndak ibadah, bekerja tok ndak pakai ibadah, ndak sholat, bekerjanya juga yang penting dapat uang, bukan yang penting dapat ridhonya Allah. Ini kan cara berpikir yang salah. Kenapa? Karena dia beranggapan dunia ini segala-galanya, uang itu segala-galanya, popularitas itu segala-galanya. Bentuk-bentuk kenikmatan hedonisme, kenikmatan-kenikmatan duniawi, hawa nafsu, itu seakan-akan segala-galanya, lalu dikejar. Itu menunjukkan bahwa kalian pasti nggak berpikir. Kalian nggak berpikir. Jadi orang itu kalau menggunakan akalnya, menggunakan pendengarannya, menggunakan penglihatannya, maka hidupnya akan efektif dan efisien. Dia melakukan sesuatu yang tidak seberapa capek, tapi hasilnya dunia dan akhiratnya akan terbaca. Dunia dan akhiratnya akan diketahui. Jadi qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit kalian itu bersyukur. Lalu pada ayat 79 Allah menggambarkan kembali, hanya Allah yang melakukan ini. Jadi kalau ditanya, siapa yang menciptakan pendengaran kalian sehingga kalian itu bisa mendengar? Ya hanya Allah. Siapa yang menciptakan kemampuan kita untuk bisa melihat? Ya hanya Allah. Karena selainnya tidak bisa. Kita cari dah sumber dari manapun, bahwa ada pencipta lain yang membuat kita bisa mendengar, membuat kita bisa melihat, membuat kita bisa berpikir. Kalau enggak Allah, nggak mungkin. Hanya dengan satu sel otak, yang sel otak itu di tubuh manusia itu selnya ya, belum cara kerjanya, selnya saja, alat benda-benda yang bisa menyimpan, bisa melakukan saving, bisa menyimpan data. Jadi kalau saya misalnya melihat Mas Amir, saya melihat rambutnya seperti ini, hidungnya seperti ini. Begitu saya ketemu lagi, saya panggil, oh dia Mas Amir namanya. Kenapa saya bisa manggil dia Mas Amir? Karena tersimpan sudah. Nah ini butuh alat menyimpan. Butuh alat menyimpan. Nah ini Allah yang membuat. Kalau bukan Allah siapa? Coba cari dah. Coba cari kalau bukan Allah. Cari, ada enggak? Selain Allah yang bisa menciptakan itu.
maka jawabannya tidak akan ketemu. Itu cara berpikir benar. Jadi pengetahuan yang paling benar adalah pengetahuan tentang Allah. Kalau pengetahuan tidak menuju kepada pengetahuan, tidak menuju kepada mengetahui Allah, itu bukan pengetahuan yang benar. Jadi pengetahuan yang benar adalah pengetahuan tentang Allah. Kita belajar ilmu biologi, lalu mempelajari anatomi tubuh manusia. Ketika ditanya, siapa yang ngatur ini semua? Aneh kalau kita tidak sampai ke pertanyaan itu, belajar ndaki-ndaki, belajar begitu mendalam, tapi nggak sampai kepada pertanyaan siapa yang ngatur anatomi tubuh manusia sehingga begitu sempurnanya, sehingga punya sistem-sistem otomatis dalam tubuh. Kalau tidak kembali kepada Allah, kalau tidak nggak menuju kepada satu jawaban bahwa akan ketemu jawabannya hanyalah Allah, berarti dia belum sampai kepada ilmu yang benar. Jadi yang maha ilmu itu hanya Allah, yang maha benar itu hanya Allah. Semua yang kita pelajari selain yang menuju kepada Allah itu menjadi satu kebatilan. Artinya nanti di akhirat, nanti pada saat kita menerima balasan, itu nggak ada apa-apanya. Jadi kita sekolah SD sekian tahun, SMP sekian tahun, SMA sekian tahun, kuliah, tambah lagi kursus, tambah lagi macam-macam. Kalau nggak nyampe ke Allah, nggak ketemu kesimpulan, itu menjadi bukan ilmu itu. Itu hanya bahan obrolan. Jadi belajar dari dulu sampai bertahun-tahun hanya cuma bisa ngobrol aja, tapi nggak akan sampai menyelamatkan hidupnya. Tidak akan sampai kepada menuju perjalanan yang membuat dia bahagia dalam arti bahagia yang sebenarnya. Tidak akan nyampe. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita menggunakan pola pikir yang benar, mindset yang benar, mempelajari dari diri sendiri. Belajarlah kenapa kamu bisa mendengar. Bayangkan kalau kamu nggak bisa mendengar. Dan lihatlah orang-orang yang tidak bisa mendengar. Betapa sulitnya hidup tanpa pendengaran. Betapa rumitnya hidup tanpa penglihatan. Betapa rumitnya hidup tanpa akal, tanpa kemampuan berpikir. Lalu kalau tidak, bagi yang sudah punya itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, orang dibelikan kulkas. Jadi ada seorang anak dibelikan kulkas oleh orang tuanya. Tentu orang tuanya punya tujuan. Kenapa anaknya dibelikan kulkas? Ya supaya bisa nyimpen makanan, minuman, biar lebih awet, tidak sering belanja, lebih sehat. Tapi anak ini tidak pernah menggunakannya dengan baik. Bahkan kulkasnya tidak pernah diisi. Dia selalu beli makanan, buah-buahan, minuman, tapi nggak disimpan di kulkas, tetap aja disimpan di luar dan busuk terus. Ini kan namanya tidak memanfaatkan dengan baik. Hidupnya menjadi nggak efektif, menjadi nggak efisien, dan tidak akan sampai kepada tujuan, nggak akan menyelamatkan. Allah memberi kita penglihatan untuk apa? Allah memberi kita pendengaran untuk apa? Lalu sampai hari ini kita sudah nyampe belum dengan tujuan Allah memberikan itu semua? Kalau belum, kita harus banyak istighfar karena kita masih sedikit sekali bersyukur kepada Allah. Jadi memang kita tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah, apalagi memuji Allah dengan syukur yang sebenarnya. Mengapa saya bilang nggak mungkin? Jadi kalau ada orang dikasih satu paket, yang di paket itu isinya ada buah-buahan, ada roti, ada minuman, ada gula, ada mie, ada telur. Tapi pikiran orang yang diberi paket itu yang paling dia inginkan tuh telurnya. Yang paling dia inginkan telurnya, yang lain itu dia biasa-biasa aja. Lalu dia menerima paket, terus dia bilang kepada yang memberi paket, "Terima kasih Pak, telurnya." Gitu. Jadi yang dia ucapkan terima kasih itu telurnya, yang lainnya enggak. Dia dikasih macam-macam, itu yang dia rasakan membahagiakan itu hanya telur. Lalu ditanya, dia sudah berterima kasih apa belum? Ya belum. Orang dikasih 10 item, dia terima kasihnya hanya dengan
satu item. Padahal telur yang diberikan itu pun juga bukan telur biasa. Kalau yang lain cuma telur ayam biasa, dia telur ayam luar biasa. Dan dia nggak tahu itu. Jadi apa? Kenikmatan Allah itu sangat besar. Sangat banyak. Sangat besar, sangat agung. Dan kita nganggapnya itu kecil. Baru berterima kasih aja kita nggak bisa pas. Kita sudah berterima kasih, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Itu belum cukup. Jauh dari cukup. Sehingga hidup kita itu kepada Allah yang ada hanya salah. Kurang, salah. Sehingga kita harus banyak istighfar, harus introspeksi diri, kita tidak pernah bisa apalagi kok nganggap kita sudah baik, nganggap kita itu sudah benar, kita anggap sudah soleh. Ya, kalau saya memang sudah soleh namanya. Tapi orangnya ya belum, jauh. Jadi nganggap dia sudah baik, lalu seenaknya menghina orang, seenaknya menyalahkan orang. Karena di hadapan Allah kita bukan apa-apa. Jadi ayat ini untuk kita, qalilam ma tashkurun, betapa sedikitnya kalian tuh mampu bersyukur. Lalu wahuwallazi dzara'akum, dan dialah Allah yang telah mengembangbiakkan kalian. Mengembangbiakkan kalian fil ardi, di muka bumi. Ini kekuasaan Allah. Dan ini yang bisa melakukan hanya Allah. Ayat-ayat yang kita baca dari beberapa ayat sebelumnya itu adalah bukti atau dalil ya. Bukti itu dalil. Dalil itu bukti. Menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Menjadi bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Dan menjadi alasan, menjadi dalil bahwa Allah itu berhak disembah. Menjadi alasan bahwa Allah itu wajib dinomorsatukan, dimahaesakan. Menjadi bukti bahwa, menjadi dalil bahwa kita itu wajib tunduk, patuh, dan taat hanya kepada Allah. Alasannya apa? Ya ini bukti-buktinya. Bukti-buktinya Allah itu memberi kita, Allah itu mengatur hidup kita. Nah, bukti berikutnya adalah wahuwallazi dzara'akum fil ardi. Dialah Allah yang telah mengembangbiakkan kalian di muka bumi. Manusia itu diberi naluri berketurunan. Nasl, tanasul itu turun temurun. Kita itu diberi naluri berketurunan. Ketika dulu kita kecil, mungkin kita belum berpikir bagaimana kita kawin. Ketika kita sudah besar, maka kita berpikir bagaimana kita kawin. Lalu kita cari pasangan. Dan untuk dapat pasangan itu juga luar biasa itu. Bapak-bapak yang sampai sekarang sudah punya pasangan, masih ingat betul bagaimana ada sejarah heroik, peristiwa yang tidak masuk akal, sehingga kita itu bertemu dengan pasangan kita. Laki-laki yang setiap hari ketemu perempuan cantik yang tetangganya, itu nggak berjodoh. Lihat juga nggak seneng, nggak kangen, nggak pengen ketemu, nggak ada rasa apa-apa, namanya nggak cintai. Lalu itu dia temui ada ratusan wanita cantik dengan cara yang sangat mudah tapi tidak membuat dia jatuh cinta. Lalu suatu saat ketika dia naik kendaraan umum, lalu dia ketemu dengan seseorang, sekali aja dia ketemu, dan sekali saja dia ngobrol, lalu dia nggak pernah bisa lupa, lalu dia sudah jatuh cinta. Siapa yang mengatur hati manusia sehingga jatuh cinta? Sehingga dia kangen terus, sehingga dia tidak pernah bisa melupakan, dia pengen berduaan, dia pengen, dan seterusnya. Walaupun di sana ada hawa nafsu, di sana ada syahwat dan macam-macam. Tetapi kalau dirunut, kalau manusia nggak ada yang punya syahwat, manusia nggak ada yang punya hawa nafsu dan nggak punya naluri untuk berkeluarga, naluri untuk menikah, kira-kira manusia itu sudah habis dari jutaan tahun yang lalu, ya, puluhan ribu tahun yang lalu. Kalau Nabi Adam itu tidak punya hawa nafsu, lalu tidak berkumpul dengan Ibu Hawa, lalu nggak lahir anak-anak, ya manusia terakhir, manusia pertama dan terakhir Nabi Adam udah. Begitu Nabi Adam meninggal ya sudah mati, nggak ada lagi.
lalu tidak ada manusia. Ini kan kita tidak pernah merencanakan mungkin. Kita tidak pernah nggak pernah men-setting. Lalu bagaimana Allah menyebar manusia ini? Menyebar. Jadi dari Allah menciptakan sampai kapan manusia ini akan terus ada. Manusia itu kan pendek umurnya. Manusia itu umurnya pendek. Ya rata-rata kita 60-an lah. 60 kisarannya. Kalau lebih itu bonus. Kalau kurang itu masih wajar. Ya rata-rata sekitar 60. Dan kita itu pengen hidup selamanya. Kalau ditanya pengen mau mati enggak? Enggak. Tetap pengen hidup. Maka untuk memenuhi kebutuhan manusia hidup selamanya itu, Allah beri dia keturunan. Jadi kalau saya sudah enggak ada, masih ada anak saya. Kalau anak saya nanti sudah enggak ada juga, ada cucu saya. Begitu seterusnya. Itu naluri. Itu naluri. Dialah Allah yang ngatur itu semua. Tapi ngatur perjodohan. Begitu lahir bayi itu, orang tuanya senangnya bukan main. Coba kalau Allah atur. Allah tidak ngatur orang tua cinta kepada anak. Kira-kira bayi-bayi nggak ada yang ngurus itu. Karena ya sebenarnya menjengkelkan ngurus bayi itu. Udah nggak bisa ngomong, nggak bisa kerja, nggak bisa bantu apa-apa. Nangis saja kerjaannya, bikin sulit, bikin susah. Mau tidur nggak bisa, mau kerja terhambat. Tapi kan orang tua nggak bisa pisah dengan anaknya. Itu naluri juga. Dan ini maha kuasanya Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Jadi dialah Allah yang mengembangbiakkan kalian dengan naluri kalian untuk berkeluarga, naluri untuk mengasuh anak, naluri untuk mencintai, naluri untuk melindungi, naluri untuk mau berkorban. Banyak para suami yang nyari uang, capek sekali nyari uang, dapatnya juga banyak. Tapi hampir semuanya diberikan kepada istrinya. Diberikan anaknya. Dia rela tidak mendapatkan bagian yang cukup. Bahkan dia banyak suami yang rela tidak ganti bajunya bertahun-tahun. Supaya istrinya bisa ganti baju tiap setahun. Supaya anaknya bisa ganti baju tiap bulan. Kok ada ya? Orang mau bekerja keras, begitu dapat uang, dia nggak menikmati. Dan itu bangganya bukan main. Allah itu yang ngatur. Allah itu yang ngatur. Kok ada ya? Orang dulu lahirnya di Jawa. Terus hidupnya, berkembangnya, punya anak, punya istri di Bali. Kita sudah pernah tahu nggak? Ada nggak rancangan dalam pikiran kita? Nanti anak-anak kita akan tinggal di mana? Makanya orang itu kalau berlebih-lebihan mempersiapkan sesuatu atau mempersiapkan materi untuk anaknya, sering-seringnya kecewa. Karena orang tua tidak pernah tahu masa depan anak, settingan Allah itu akan diletakkan di mana, akan dihidupkan di mana, berkembang biak di mana. Nggak tahu. Ada kan orang tua itu yang masih enggan diajak ibadah itu. Alasannya ya seperti orang lain. Belum menomorsatukan Allah. Tanya, Pak, bukankah yang sampean perlukan untuk makan, minum, tempat tinggal, rumah sudah punya, walaupun nggak bagus-bagus, kendaraan sudah punya, anak juga sudah mulai gede-gede, ngapain kok kerja terus sampai meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, tidak pernah ketemu saudaranya yang muslim, tidak pernah kumpul-kumpul di pengajian. Alasannya ya, ini saya masih harus mempersiapkan anak. Bener, saya udah cukup, udah nggak perlu. Saya sudah, rumah sudah cukup, udah nggak pengen punya rumah lagi. Mobil udah cukup, nggak pengen punya mobil lagi. Makanan udah cukup, udah nggak pengen, nggak punya angan-angan untuk beli makanan apa gitu, orang udah tua juga. Tapi anak-anak saya masih butuh. Akhirnya anaknya dibikinkan rumah, dibikinkan tempat usaha, dibikinkan, wah sampai untuk membuat itu dia sampai enggak sholat. Sampai enggak berkumpul saudaranya muslim. Sampai meninggalkan perintah-perintah Allah yang lain. Enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa. Sampai enggak haji juga.
Akhirnya apa yang dia pikirkan? Supaya nanti kalau dia tua, anaknya menikah, anaknya tinggal enak. Udah ada usaha, udah tinggal jalani, tinggal teruskan, udah ada rumah, tinggal masuk, udah ada pegangan lah. Udah tinggal enak biar nggak sengsara kayak bapaknya dulu. Gitu. Ternyata apa? Ujung-ujungnya anaknya kawin, dapat orang bukan di sekitar situ, di luar pulau. Akhirnya ternyata anaknya kerasannya di sana. Bingung kan akhirnya orang tuanya. Ini banyak, kasus kayak gitu banyak. Jadi yang menyebar kehidupan itu Allah. Nah kalau kita punya anak, yang penting kan disiapkan imannya, disiapkan Islamnya, dia bisa hidup di mana saja. Dia bisa hidup dengan siapa saja, asal modalnya kuat. Akidahnya bagus, akhlaknya bagus, dia bisa bahagia di mana saja. Jadi kalau orang tua mempersiapkan rumahnya, mempersiapkan tempat usahanya, mempersiapkan fasilitas duniawinya, tapi tidak melatih sholatnya, tidak melatih ibadahnya, nggak ada orang lain yang akan melatih, percayalah. Nggak ada orang lain yang akan melatih kalau nggak orang tuanya. Emang siapa yang mau melatih anak kita? Kalau soal makan, soal kerja, nggak dilatih bisa sendiri, saya yakin. Naluri kok itu. Jadi anak nggak dilatih kerja, pada saatnya dia bisa sendiri kok nanti kerja itu. Tapi kalau anak nggak dilatih sholat, suruh bisa sendiri, nggak mungkin. Anak nggak dilatih sopan santun, suruh sopan sendiri. Anak nggak dilatih berakidah yang bagus, berpikir dengan akidah yang benar, suruh berakidah sendiri, nggak bisa. Itu perlu perjuangan orang tua. Nah, kalau orang tua kerjaannya hanya nyari uang, mengurus pangkatnya, mengurus karir duniawinya, lalu meninggalkan mengurus anak-anak, meninggalkan mengurus keluarga, menyelamatkan keluarganya, pasti menyesal. Nah, pasti menyesal. Karena pada saat dia mempersiapkan itu, dia korbankan kepentingan-kepentingan akhirat, tetapi pada saat dia melihat ekspektasinya tidak terpenuhi, maka dia akan kecewa. Jadi menikahlah karena Allah, didiklah anak karena Allah, dan tentukan titiknya itu kemana. Titiknya itu ya hanya kepada Allah. Jadi mendidik anak, kita juga harus yakin lah. Jadi anak kita itu belum tentu akan hidup bersama kita. Keluarga kita belum tentu akan bersama kita. Jadi jangan bayangkan yang seperti sekarang. Bapak saya dulu juga mungkin tidak akan membayangkan kalau ternyata anak-anaknya, saya punya 7 bersaudara. 7 bersaudara. Sekarang yang tinggal di tempat tinggal bapak saya hanya 2 orang. Itu yang 5 itu nyebar. Ada yang di Sumatera, ada yang di Banten, ada yang di Bali. Itu kan tidak bayangkan. Kita juga begitu, kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah menyebarkan umat manusia ini begitu banyak. Lalu menjadikan tempat-tempat yang dulu tidak ditempati untuk sujud, menjadi ditempati untuk sujud. Kita nggak membayangkan ternyata ada orang yang tidak pinter, tidak pengalaman, ternyata akhirnya dia ke Amerika. Di Amerika dia jalankan sholat dengan ilmu yang dia bisa. Dia sholat di sana. Akhirnya bumi di Amerika dijadikan tempat sujud. Siapa yang melakukannya? Bukan seorang profesor, bukan seorang dokter, seorang kuli bangunan. Bisa jadi semacam itu. Tempat-tempat yang muslimnya masih minoritas, itu akhirnya menjadi ada orang beribadah di sana. Siapa pelakunya? Mungkin penjual bakso. Bukan orang-orang hebat yang seperti yang kita bayangkan. Lalu ayat yang ke-80 Allah berfirman, wa huwallazi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Wa huwallazi, sebagai bukti lagi bahwa hanya Allah yang berhak disembah, bahwa orang hidup harus berorientasi mutlak kepada Allah. Allah itu harus dinomorsatukan, harus ditauhidkan. Allah itu
di atas segala-galanya. Dan tidak ada selain Allah yang pantas menduduki posisinya Allah. Tidak ada. Tidak ada yang pantas. Dan tidak mungkin pas. Maka logika-logika itu dibangun agar kita tidak terpengaruh oleh logika orang kafir. Kita tidak terpengaruh oleh logikanya orang-orang yang tidak beriman. Apa yang Allah ajarkan? Wahuwaladzi, dan dialah zat yuhyi, yang maha menghidupkan. Yang maha menghidupkan. Artinya kalau dicari, ada enggak yang bisa menghidupkan selain Allah? Kalau diurut-urut gitu kan, pasti nanti akan ke Allah itu kembalinya. Akan ke Allah. Yang bisa menghidupkan itu hanya Allah, yuhyi. Orang-orang yang cara berpikirnya salah, bukan salah ya, sempit, kemudian terbatas, itu selalu beranggapan manusia ini bisa hidup karena organ tubuhnya lengkap, karena jantungnya berfungsi, paru-parunya berfungsi, aliran darahnya berfungsi, semuanya normal, sehingga dia bisa hidup. Sehingga kalau dia diberitahu, manusia tidak mungkin hidup kalau dia tidak punya jantung. Dia mengatakan kalimatnya, manusia tidak mungkin hidup kalau dia nggak punya jantung. Lalu Allah menghidupkan namanya malaikat. Pertanyaannya, kira-kira malaikat itu punya jantung nggak? Kita kan selama ini terforsir oleh ilmu kita sendiri, yang ujung-ujungnya ilmu itu kalau terlalu kita kuasai, terlalu kita yakini, kita akan meniadakan Allah. Ini akan membuktikan bahwa kalau kita tidak belajar Al-Quran, pikiran kita akan sesat. Ya, orang tidak punya jantung pasti mati. Kok mesti-mastikan itu? Orang malaikat tidak punya jantung juga nggak mati. Itu juga yang ditolak oleh orang kafir nanti di ayat berikutnya. Kenapa orang kafir menolak informasi orang yang sudah mati, semua tubuhnya itu udah menjadi tanah, tulang belulangnya sudah hancur lebur, dia tidak mungkin hidup. Dia tidak mungkin hidup. Kata orang kafir. Mengapa? Karena orang kafir sudah belajar ilmu, yang ilmu itu sangat dia yakini benar. Jadi yang membuat dia bisa hidup itu kalau ada darahnya, ada jantungnya, ada paru-parunya, semua organ yang dibutuhkan dalam kehidupan itu terpenuhi, baru dia bisa hidup. Kalau tidak begitu ya tidak bisa hidup. Orang-orang Bani Israel yang menolak kelahiran Nabi Isa, mereka ngeyel bahwa Nabi Isa itu anak zina. Kenapa? Karena bagi mereka tidak masuk akal, tidak mungkin ada perempuan tidak disentuh laki-laki kok bisa hamil. Tidak mungkin. Itu kan logika yang sangat diyakini, akhirnya mereka menolak bahwa Nabi Isa pasti hasil dari perzinaan. Hanya Allah yang akhirnya menjelaskan, Al-Quran yang akhirnya membuktikan bahwa inna mathala Isa kamathali Adam. Kalau kelahiran Nabi Isa tanpa ayah dianggap sesuatu yang tidak mungkin, ada yang lebih nggak mungkin, kata Allah. Karena Allah juga membuat Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Berarti ya mungkin juga Allah itu melahirkan seorang manusia tanpa sperma. Allah itu melahirkan manusia tanpa masuk ke dalam kandungan. Allah itu melahirkan manusia, menghidupkan, karena dialah yang maha menghidupkan. Maka sangat mudah untuk diikuti, sangat mudah untuk dipahami. Bagaimana ketika orang yang sekarang hidup, lalu nanti mati, nanti hidup lagi, itu mudah sekali. Mengapa? Karena kita meyakini wahuwaladzi yuhyi. Karena dialah Allah yang maha menghidupkan. Kita hebat. Tapi kalau nggak hidup untuk apa? Pinter tapi nggak hidup untuk apa? Kaya tapi nggak hidup untuk apa?
Bukankah hidup itu sesuatu yang sangat penting? Tetapi seharusnya yang lebih penting lagi adalah siapa yang menghidupkan. Berarti yang menghidupkan itu di atas kepentingan, semua kepentingan. Jadi kalau ada orang kaya raya, pinter, lalu dia sakit. Dokter bilang, dia bisa sembuh kalau semua hartanya digunakan untuk berobat. Lalu orang itu akan ambil alternatif apa? Udah nggak apa-apa, uangku habis nggak masalah. Yang penting aku hidup, aku sehat. Itu berarti kan nyawa, kehidupan itu lebih penting daripada harta. Misalnya, oh dia bisa hidup, tapi kalau jabatannya dilepas. Jadi ada orang punya pangkat tinggi, punya jabatan, lalu sakit. Andaikan dokternya itu memberitahu, kalau dia masih pegang jabatan, dia tidak akan selamat. Karena dia nggak kuat ini pegang jabatan. Dia akan bisa bertahan hidup kalau jabatannya dilepas. Kira-kira orang itu suruh pilih, kira-kira pilih mana? Punya jabatan tapi mati, apa hidup walaupun tidak punya jabatan? Dia pilih hidup. Kalau hidup itu penting, berarti yang maha menghidupkan itu jauh lebih penting. Dan siapa yang lebih penting itu? Allah. Ini kalau berpikir benar, berpikir dengan cara berpikir iman. Walladzi yuhyi, dialah yang menghidupkan. Terserah Allah cara menghidupkannya. Dari bangkai dihidupkan, orang sudah hancur dihidupkan, menghidupkan tanpa nyawa, dihidupkan dari tanah. Kita kan dihidupkan dari tanah. Dihidupkan dari tanah. Bagaimana kalau Allah menghidupkan dari batu? Ya terserah Allah. Bagaimana kalau kita dihidupkan ndak bergeser? Katanya nanti di akhirat itu kan kita nggak akan bergeser itu. Ada dalam keabadian. Kalau sekarang kan ada orang disuruh ngumpulin foto. Pak tolong kumpulin foto. Makanya setiap perintah ngumpulkan foto itu ada kalimat foto terbaru. Kan kalau nggak terkecoh itu. Suruh ngumpulin foto, yang dikumpulin foto SMP. Nah sekarang orangnya umurnya 60. Itu pasti udah nggak cocok itu. Orang daftar haji saja, foto untuk haji, pendaftaran. Lalu berangkatnya 13 tahun kemudian. Itu fotonya udah berubah kok. Nah nanti kalau kita itu dihidupkan oleh Allah, itu kira-kira dihidupkan seperti pada umur berapa? Setiap hari kita berubah loh. Setiap hari kita berubah. Atau orang ketika dilukis, misalnya kita melihat lukisan Pangeran Diponegoro, pernah lihat kan? Lukisan Pangeran Diponegoro. Itu adalah lukisan yang kita yakini bahwa beliau seperti itu kondisinya. Tapi kita lupa bahwa kondisi itu pada umur berapa. Andaikan kita lukis gambar anak kecil, pakai celana pendek, pakai kaos, terus kita tulis Pangeran Diponegoro. Boleh enggak? Ya boleh, kan itu Pangeran Diponegoro pada waktu usia 13 tahun. Lah, yang kita lihat, selalu kita lihat, itu namanya kita kan dikuasai oleh pengetahuan kita sendiri yang menyebabkan kita menolak pengetahuan yang lain. Kenapa Al-Quran itu ditolak oleh orang-orang kafir? Karena orang kafir itu sudah memiliki pengetahuan yang sangat dia yakini, dan ternyata pengetahuannya itu salah. Dan akhirnya dia tersesat selamanya. Orang Islam itu kan diajari untuk memiliki pengetahuan yang luas. Dan Al-Quran itu membuka cakrawala berpikir. Al-Quran itu mengajarkan kita berlogika dengan benar. Logika dengan benar itu al-ilmu, sumber segala pengetahuan itu hanya Allah. Sumber segala kebenaran itu hanya Allah. Kalau ditelusuri memang tidak mungkin. Tidak ada yang mungkin bisa menghidupkan selain Allah. Coba cari dah. Di mana yang bisa menghidupkan selain Allah? Di mana yang bisa mematikan selain Allah? Wa ilaihi tuhsyarun. Walahu ikhtilaful laili wan nahar, dan dialah yang merubah, mengganti siang menjadi malam, malam menjadi siang. Dan sebenarnya penggantian itu adalah penggantian yang ajaib, penggantian yang luar biasa. Setiap detik itu tidak pernah sama. Kita menyebut siang, siang itu jam berapa? Siang itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore misalnya. Tapi dari perjalanan jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu tidak ada yang sama. Jam 6 pagi seperti ini, jam 6 lebih 10 menit, jam 6 lebih 15 menit,
jam 6 lebih 30 menit. Nanti jam 7 pagi dengan jam 6 beda. Jam 7 dengan jam 8 beda lagi. Jam 8 dengan jam 10 beda lagi. Jam 10 dengan jam 1 beda lagi. Kita menyebutnya aja siang. Terus berubah, terus berganti. Tidak ada yang permanen. Semuanya berganti. Konsekuensinya adalah dunia ini terus berputar. Kita juga terus berganti. Dulu kita bayi, lama-lama jadi anak-anak, lama-lama remaja, lama-lama gede, lama-lama tua, terus mati. Terus berganti lagi, hidup lagi. Hari ini kita senyum-senyum, nanti nangis. Nanti malam terus berubah. Siapa yang merubah itu? Kok enggak ada yang permanen, enggak berubah gitu? Allah kok enggak ketelengsut? Ini ada satu makhluk yang enggak berubah. Dari lahir sampai sekarang tetap kayak gitu. Ternyata bukan orang, patung dia. Ya kalau patung enggak berubah, berubah warna iya. Tapi kalau namanya makhluk hidup yang dihidupkan dan yang dimatikan, itu ada perubahan. Sebagaimana Allah merubah siang dan merubah malam. Ayat 80, insya Allah akan kita lanjutkan untuk mempelajari ayat-ayat berikutnya pada hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih terus diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan kekuatan istiqomah untuk mencari ridho Allah melalui mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan, dan mari kita bersama akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.